pemerintah daerah Kabupaten Kota yang ini adalah dikelola di sekretariat sebagian besar terkait dengan anggaran rutin berupa belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja lain-lain yang rutin itu sebesar 23 miliar lebih. Jadi kalau kita lihat dari 31 miliar itu sekitar 8 miliar kami alokasikan untuk kegiatan operasional di masing-masing bidang dari 4 bidang yang ada. Kemudian perlu juga kami sampaikan ke hadapan Bapak Ibu, kalau kita lihat anggaran yang cukup besar dari program ada di bidang 1 dan juga ada di bidang 3. Di bidang 1 di peningkatan kita lihat sekarang di per bidang yaitu di pengusahaan gender dan program perempuan ada dana sekitar 1.485 miliar lebih. Itu sebagian besar dipakai adalah dana untuk pemberdayaan perempuan, bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten. Ini anggaran sebagian besar dipakai untuk teman-teman organisasi perempuan, meliputi DWP, Gatriwara, dan GOW. Kemudian kalau kita lihat yang besar lagi adalah anggaran untuk di urusan pemilihan bidang pengelolaan penduduk program berencana di bidang 1 terkait dengan pemetaan perkiraan pengelolaan penduduk cakupan daerah dan kabupaten dan kota, di mana untuk pencatatan pengumpulan data keluarga tersedia anggaran sebesar 309 juta lebih, hampir 310 juta. Sinyalnya itu ini juga wifi-nya error tadi, dapat error. Recording stopped. Keluar ya. Nah, kita kenapa setannya dikit? Hadisnya error. Oh, error. Ya, dari beliaunya, dari kita penyelenggaranya hilang. Berarti sinyal di sana berarti masalahnya kan? Nah, ini tidak ada alasan dah stopnya dimarahin dah tuh. Sekarang dari KDRPD, karena kan melihat iklannya lagi. Ada berapa orang? itu racun. Ada 6 orang, Pak.
Ini dari Bapeda. Wah, Bapeda. Niki apa dah? Di situ. Iya. Ini cuma 6 orang. Mapeda, Sukarjo pun, Inspektorat, 13 yang menang. Terputus dari dia nggak ada bapaknya, nggak tampil, nggak ada di bapaknya di Ini error. Inasi. Iya, maka dia nggak tahu. Makanya pakai nikah di sana. Apa dia HP? Kan lewat HP, Pak. Kalau HP biasanya berdiri dia, Pak. Kenapa nggak diinfo dia? Cuma 6 orang yang ikut, Bapeda 2, KB 2. Itu kan sama itu lagi. Nggak tahu aja. Di sana. Oh, oh PD-nya ini. Inspektorat 1, Pak. Marah besar lah nih. Karena tidak mau tahu urusan teknisnya. Tapi oh, keluar. Sembilan ada 79. Tujuh 79, 57, 41, 58, 85. Sedangkan Aswarga 5W kesana 4822. Kayaknya nggak ada komunikasi dia sama kominfo. Oh, kita lihat penyediaan Paling jaringannya. dia baru hilang lagi, 3 menit hilang. Tapi kalau di pick up saran kominfo biasanya nggak sampai ini, Pak ya. Biasanya kominfo yang mereka. Tapi kalau nak ngomong ini wifi-nya error ya. Baru ngomong. Bertanya katanya begitu. Di grup rencana.
Ya. Aku saya nggak bisa mikir. Sama dengan kalau menggunakan ada sinyal. Oh, yang tahu dengan. Oh, oke. Laptopnya. Coba di bawah tingkat laptop kali ini perbaiki. Jadi masalahnya di Dia nggak bisa masuk jadi ini. Can we let the video are here? Test speaker. Oh, itu keluar lagi. Keluar lagi. Ambil laptop yang lain. 976 41 5 5641 itu 5641 itu 796 Pak. 796. Terbalik nih kan. 5741 58. Terus katanya passwordnya deh 5W besar 5W 48. 48. nggak bisa. Aci sedang marah-marah dan mengatakan bahwa bingung lah stafnya nih mau nyelek kabel malah dicabut. Saking grogi. Cuma marahnya ke Pak Ibu. Nah, TM nih ke makin kalau untuk nanti ada nih ke diminta 2 Pak, justru nih kedua diberikan slotnya. Oke, kalau mini lokakarya, ini kan Niki yang memaparkan dinas kesehatan dari target-target itu berapa yang targetnya berapa. Kan kita di awal di perencanaan sama terakhir gitu. Dia ini biar ada anggarannya nih kan. Ayo cempaka makanya.
Ya, Kita suruh pakai ini PowerPoint-nya. poin-poinnya kan. Dulu kan ada ATM. Ada ATM-nya dulu. Dulu doang mas. Cuman Nike kalau Bapeda pasti Nike berulang-ulang Nike aja indikator integrasinya. Enggak gitu. Mau keluar. Oh, itu ada gitu ini. Ini aku pakai verifikasi lagi. Iya. Kelas 10 itu Nah 10 kita mulai tahun berapa Pak? 10. Mas ini Kesehatan kelas 10. di awal ya Pak? Hari pertama ya? Iya. Kesehatan hari pertama. Kalau dengan Pak Haji, tapi mengukur kesehatannya. Yang uang ada itu. Nah ini kan namanya formalitas. Coba udah masuk. Bisa nafsu, harus memang kontribusi apa? Tapi memang pintar ayo cobakan keluarin duit itu. Bisa ya ada kegiatan ini kegiatan itu. Otaknya jalan ya Mas. Apalagi koordinasi nih. Bagus koordinasi. Tingkat provinsi, tingkat nasional juga bagus koordinasinya. Pelaksanaan ketua KPA. Karena instan makin gimana ya staf? Ini koordinator ya. Koordinator proyek kan, proyek Adinkas kan proyek. Tapi dia lulus 3 kali. Saya setuju. Burungnya mungkin Tak ada istilah kan udah Kominfo sebelumnya. pakai HP saja. Kan mau Kominfo sebelumnya. Oh, lantas. Ya, ampun itu. Ya. Ya. Sekarang sabar. Sana marah bakal bisa. Berarti nggak pakai Niki ya, nggak pakai kabel. Pakai wifi kan nggak stabil. Sekarang kan jam 2 Iya. Ini pakai wifi. beda di sana Pak. Kalau jam 2 Kita di kulit bandingnya di sini ya. lebih tinggi. Terus kalau di sana jam 2 Nike banyak nonton video HP. Ada kontrak tuh. YouTube semua hanya gini nangonya jaringannya. Apalagi ini kalau kontraknya mengkuncir gimana mau tato. Nah, dulu gampang pakai dis kesehatan. Kalau di kesehatan, sekarang siapa nggak bisa ya. Tapi kalau di backup serang Kominfo dan mungkin kita mau koordinasi serang Kominfo. Nah, untuk Niki kan kayaknya nggak perlu sih, karena pesertanya kecil ya. Paling 10 orang nggak Wifi-nya nih kan. kan kalau pakai kabel nggak sih. Oh gitu. Cukup sih Niki. Niki aja kan pakai wifi. Tapi kita dibincangin ini full kita. Kita kan sudah bilang. Ini cuma si Agus TIK. Bengkel KBS sidang. Coba ganti bos deh. Itu dia aja. Oh, di Merajan. Oh, jalan. Kuning kan FPT kene KP itu mereka KP ngupel main kono kene ada WP ne pian dilan kene
Ya. Oke, itu. Oke, itu jadi bagian itu. Oke, itu. Oh, yang 1 ke 5 ada maintenance. Ya, jadi perangkat. Ya, ya. Oh, nah, ya, ya, kasih guys. Saya sendiri, kenapa ya kan ya? Kan, oh, tapi boleh telepon ke Kominfo aja. Boleh telepon ke Kominfo. Oke. Oh, niki gangguan tapi laptop ya. Nanti deh. Bukan wifi-nya. Oh, Nanti kan ganti aja sementara laptopnya. Ajus, PLK tadi memang ada perbaikan, ada maintenance. Oke, mungkin open gas selesai udah normal wifi-nya. Coba telepon mereka ke Kominfo aja. EC nomor kontak lah. Dan dari bentar. Ya. Semuanya itu. Laptopnya seperti banyak mati. Ya. Kalau laptop kan ganti laptop aja Oh, biar Iya. cepet. Kalau itu diperbaikin lama. Kalau saya tukang wifi-nya belum bisa. Kalau wifi-nya mana aja tuh? Mau sih gitu. Oh, itu bagus. Nah. Semua ini dimintain mati, ini coba ini mati juga. Lalu dapat ya? Berarti bukan wifi itu laptopnya. Boleh beri tahu. Kan ada anu ya kita. Ada bisa.
Kamu hadis nih. Dia kan menimpa makan dia ulas bah Tuhan Pak. Cik pengen. Habis marah-marah. Untuk forum niki KB-nya mengundang langsung secara pribadi ke tempat ke dinas kesehatan. Ya. Berkaitan dengan stuntingnya, program stunting. Mengundang khusus untuk. Oh iya. Yes, kan, Pak. Ampun Pak sudah sampai Pak Adis. Ampura Pak Habib BPN dan Bapak Iban satu karena keterbatasan kami di bidang kami tidak Kabupaten Bandung terjadi kendala yang cukup fatal ya sehingga acara tertunda cukup panjang. Mungkin kedepannya ini menjadi bahan pertimbangan dari Bapak untuk mungkin ada anggaran kami diberikan tugas teknis terkait IT dan juga perangkat kami laptop dan segala macam ini generasi yang sudah cukup layak sudah kita pakai. Ini yang menyebabkan kondisi kita sekarang ini. Jadi ini bahan pelajaran bagi kita semua bahwa kendala-kendala teknis seperti ini yang kami hadapi akibat dari keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan juga perangkat kami yang memang laptop kami memang masih generasi yang lama yang dipakai. Jadi tadi kami sudah paparkan 10 program kami di mana secara garis besar justru dana yang terbesar ada di program pertama itu program penunjang urusan pemerintahan sebanyak 23 miliar lebih, di mana ada 23 miliar dipakai untuk gaji sebanyak 20 miliar lebih, kemudian untuk anggaran umum 519 juta lebih, dan juga untuk biaya pemeliharaan barang milik daerah termasuk untuk samsat segala macam itu sebanyak 1 miliar 119 juta lebih. Kemudian di program kedua, di program pengusahaan gender dan program perempuan kami menganggarkan 1 miliar 445 juta lebih yang ramah anak ini yang belum semua bisa dijalankan karena bersifat sangat lintas sektor. Dan kalau kita lihat program prioritas kami terkait untuk mendukung pencapaian daripada program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang pertama adalah persentase layanan pemenuhan anak dan perlindungan usulangan. Kami kelola melalui program Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, meliputi layanan konseling, konsultasi dan psikologi, pencapaian lapangan dan rujukan. Kemudian yang kedua adalah
menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang. Ini kami harus laksanakan, di mana jujur saja kadang-kadang ini membutuhkan biaya yang cukup besar terkait dengan visum terhadap anak-anak ataupun perempuan yang mengalami kekerasan. Nah, terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penanganan kampung keluarga berkualitas, kami sedang dalam tahap penguatan. Jadi perlu kami laporkan 3 kampung KB kami sudah terbaik di Bali, dan kami sekarang sedang memperkuat ke wilayah-wilayah lainnya, desa-desa lainnya, kelurahan. Walaupun sebenarnya sudah 62 desa, saat ini sudah kami tentukan sebagai kampung keluarga berkualitas. Terakhir dari kami untuk dapat arahan dari Bapak adalah terkait bagaimana nanti kami bisa untuk menjalankan beberapa program prioritas terkait dengan yang pertama penanganan stunting, di mana ada beberapa ketentuan dari pemerintah pusat yang terkendala di kami, yang contohnya adalah program genting, di mana gerakan cegah stunting yang melibatkan lintas sektor, di mana untuk beberapa asuh yang tentunya ini membutuhkan kerjasama tidak hanya di Dinas PBKB 3 Kabupaten Bandung. Kemudian beberapa program kegiatan kami yang membutuhkan tenaga-tenaga profesional seperti layanan mobil keliling yang kami ampu terkait dengan di program prioritas Bupati, di mana disebutkan tadi adalah di misi kedua program untuk meningkatkan cakupan layanan kesehatan kamu bantu sehat di home care, hospital treatment, pemeriksaan calon pengantin, layanan tradisional komplementer. Nah, ini di mana kami punya mobile layanan berupa untuk pemasangan KB, Papsmir. Sementara di sisi lain, baik PNS maupun ASN kami tidak ada rumah untuk jabatan fungsional bidang maupun tenaga kesehatan yang kami butuhkan seperti farmasi, apoteker. Tidak ada rumah untuk kami di UPTD untuk tenaga teknis seperti psikiater. Nah, ini yang tentu takutnya kami kalau kami terjalankan fungsional kami tidak sesuai, walaupun sebenarnya mereka punya SDR bidang, tapi fungsional tidak sesuai. Kalau terjadi kasus ini akan memberatkan dari pihak kami, walaupun cantelan dari program tersebut sudah ada di Pergub 38 tahun 2023. Mohon ini menjadi perhatian kita bersama. Tolong di Pak Irfan satu mungkin memberikan masukan kepada kami, apakah layanan kami itu tetap kami jalankan tanpa ada jabatan fungsional yang menaungi di sini, karena kami takut terkait hal tersebut bisa menimbulkan dampak hukum ke belakangnya. Demikian mungkin 2 poin penting permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PBKB di Kabupaten Bandung. Mohon arahan dari Bapeda maupun dari Inspektorat. Terima kasih. Waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Habib untuk yang pertama memberikan arahan pada kami. Terima kasih Pak Habib. Waktu kami diserahkan. Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Terima kasih atas paparannya, sudah lengkap sekali. Nah, kami juga ingin memberikan beberapa hal terkait dengan forum PD ini. Kami langsung aja. Yang terhormat Bapak Kadis yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional perencana di Dinas
Ketua KB P3A yang kami hormati, seluruh peserta forum yang hadir pada kesempatan ini. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas paparan Bapak tadi sudah lengkap sekali terkait dengan pelaksanaan forum pada hari ini. Nah, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mengamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat sebagai wadah antara pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari penyelenggaraan forum PB ini adalah pertama menyelaraskan program dan kegiatan nasional tentang KPD kabupaten di kecamatan, yang kedua mempertajam indikator sasaran target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tadi sudah secara lengkap sudah disampaikan Pak tadi sudah sangat bagus sekali. Yang ketiga menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Ini memang kebetulan untuk KB nanti akan bersinergi dengan dinas kesehatan, dinas sosial juga dalam penanganan program kegiatan yang ada. Selanjutnya menyesuaikan pendanaan program kegiatan prioritas berdasarkan tabel indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Nah, tadi kami lihat ada sebagian besar untuk operasional di sekretariat Pak kegiatan anggarannya. Kalau bisa kita mungkin di kegiatan yang prioritas nanti kita akan mungkin bisa dikembangkan Pak, nanti kami akan dukung Pak terkait dengan penanganan stunting, selanjutnya terkait dengan perlindungan anak maupun perempuan Pak ya. Nanti mohon dibuatkan program-program yang bisa menyentuh langsung Pak. Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan acuan. Yang pertama sehubungan dengan masa pemilihan pimpinan pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah dan Bandung difokuskan pada visi dan misi bupati terpilih yang baru dilantik serta penyelesaian permasalahan dan isu strategis sebagai peluang dalam rancangan teknokratis RPJMD Bandung tahun 2025-2029. Tadi sudah lambang Bapak sampaikan isu strategis yang maupun permasalahan yang sudah mengemuka tadi sangat jelas sekali. Nah, kami minta nanti perangkat daerah untuk menyiapkan rancangan tujuan sasaran program strategis perangkat daerah yang akan simultan dengan penyusunan rancangan PJMD dan Dentra. Di sini kita peluang kita Pak untuk menambah kegiatan Pak nanti hal yang belum kita persilakan nanti diusulkan Pak. Nah, setelah kami lakukan pemetaan dinas P2KB, P3A, jadi sudah Bapak sampaikan sudah mengambil misi kedua yaitu meningkatkan kualitas kehidupan Roma Badung di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Adapun tujuannya mewujudkan peningkatan kualitas hidup Roma Badung melalui penguatan sistem pendidikan yang inklusif, selain kesehatan yang merata dan berkualitas serta peningkatan kesehatan sosial yang berkelanjutan guna menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional. Adapun sasarannya dari misi ini adalah meningkatkan kesehatan sosial masyarakat Bandung dengan program strategis, meningkatnya pencegahan dan penanganan stunting. Selanjutnya program strategis berikutnya yaitu pengutamaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ini dua hal ini mungkin yang bisa nanti lebih difokuskan. Nah, hal ini kami sampaikan ini tidak baku Pak. Nanti di sebatas permintaan kami, silakan dari perangkat daerah nanti merancang lebih detail atau ada hal lain yang perlu dimasukkan untuk lebih terarahnya pencapaian tujuan dan sasaran dan program prioritas di dinas P2KB P3A. Dan nanti disampaikan pada saat verifikasi kerja perangkat daerah dan pada saat pembahasan RPJMD. Silakan nanti Pak dibuat program untuk kegiatan baru. Nanti program kegiatan yang dan kegiatan pada SPB akan dibuka semua Pak. Semula yang dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan yang belum masuk pada register dan dilihat perangkat daerah serta persiapan penyusunan RPJMD 2025-2029. Nanti di SPB semua terbuka Pak. Program kegiatannya silakan dibilang mana yang sesuai dengan dinas sesuai yang diatur oleh dinas.
Selanjutnya yang ketiga, Dinas P2KD, P3A dan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2026, yaitu dengan tema akselerasi fondasi transformasi melalui peningkatan investasi inklusif dan daya saing daerah. Nah, dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan juga memperhatikan pendekatan lain. Yang pertama, menerjemahkan program menjadi kegiatan dan kegiatan sesuai dengan kewenangan daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang kedua, usulan program kegiatan agar melengkapi KAK RKA yang sudah ditandatangani oleh Pak Kadis setelah dicap. Nanti disampaikan berupa soft copy, Pak. Tidak perlu menampilkan hard copy-nya karena untuk menghemat kertas. Nanti soft copy-nya disampaikan ke kami. Dan bagi kegiatan fisik dan pengadaan barang agar melengkapi kajian teknis termasuk estimasi biaya dan estimasi waktu pelaksanaannya. Yang selanjutnya, penentuan skala prioritas sesuai kegiatan dengan pendekatan sejak Rabu tahun 2026 dengan berpijak pada Rabu tahun 2025 di luar dana hibah yang tidak rutin dan dana BKK dalam rangka untuk pemenuhan daya wajib yang meningkat, diantaranya gaji dan tunjangan PNS, gaji tunjangan P3K, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan lain-lainnya. Selanjutnya, pemenuhan kegiatan SPM yang berkaitan dengan kesehatan dan perlindungan anak dan perempuan. Selanjutnya, mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui forum Musrembang RKPD baru tahun 2026 yang dilaksanakan di Kecamatan Bawang yang lalu. Nanti akan mohon memperhatikan kepikiran Dewan yang akan disampaikan oleh sistem SPB oleh Dewan. Yang ketujuh, melaksanakan tagging untuk penandaan sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan tentang penandaan rincian dana pendidikan. Nanti hampir semua ada di dinas terkait dengan peningkatan kapasitas. Selanjutnya infrastruktur itu pemeliharaan termasuk pembelanjaan infrastruktur, pemeliharaan gedung, dan untuk pembangunan SDM kesehatan, stunting dan kemiskinan, serta penandaan program strategis nasional. Nah, mungkin terkait dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, tentunya terkait dengan tidak adanya fungsional yang mengaku. Nah, kita harus koordinasikan dengan organisasi dengan BKPSDM, Pak. Jadi kita coba nanti mencari formula apakah kita bisa mengusulkan untuk penambahan fungsional yang ada di dinas tadi, Pak. Mungkin lebih lagi kita koordinasi dengan organisasi BKPSDM nantinya untuk sehingga bisa dari dinas bisa mengusulkan untuk jabatan fungsional di masing-masing apa yang sudah ada sekarang yang belum tercover oleh dinas. Nah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, Pak. Terima kasih atas penyelenggaraan forum PD ini. Semoga forum PD ini dapat menghasilkan penjagaan daerah yang berkualitas. Kami akhiri dengan pramasasti Om Santi. Terima kasih Bapak Kabid atas arahannya. Mudah-mudahan kami bisa menerjemahkan arahan tersebut. Dua poin penting yang bisa kita ambil adalah masih ada peluang untuk pengusulan program kegiatan maupun kegiatan yang menunjang ke arah pencapaian misi-misi dan bupati terpilih dikaitkan juga dengan program prioritas nasional menjadi ampuan daripada Dinas P2KD 3 RW Madu. Kemudian yang kedua adalah terkait hal tersebut juga usulan program kegiatan tersebut sudah harus dilengkapi dengan KAK maupun di pra-LKA yang harus sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas. Artinya sudah melalui proses pembahasan internal dulu di Dinas P2KD 3 RW Madu. Yang ketiga terkait dengan beberapa masalah yang kita usulkan, tentu perlu koordinasi lebih lanjut dengan bagian organisasi maupun dengan bagian BKPSDM sebelum kita membuat usulan kepada pimpinan di kabupaten. Demikian mungkin kesimpulan dari arahan Bapak Kabid BPMB. Yang betul Pak ABG? Siap Pak, siap. Iya Pak. Dari Inspektorat Pak Irfan, dan tambahan Pak Irfan, terus Pak Irfan mungkin sudah ini ya? Oke, dulu
Bapak Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Bandung, serta jajaran senior saya dari Bapeda Kabupaten Bandung. Terima kasih atas kesempatan di sore hari ini. Saya mewakili Inspektur. Tadi sudah kita dengar bersama dari Bapeda memberikan pengarahan-pengarahan apa yang harusnya kita lakukan terkait hal ini. Jadi yang dari Inspektorat hanya mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan penajaman target kinerja ini harus sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jangan sampai jadi hal-hal yang di luar target, kita bekerja di luar target. Kenapa lagi ada efisiensi saat ini. Terus yang kita tambahan mungkin ya. Jadi tadi yang mendengar ada dari mungkin program dari Bapak Bupati membangun rumah berdaya kan ya, rumah berdaya singgah kan, program sangat bagus, mungkin bisa dipertimbangkan kembali karena yang dengar kemarin dari Dinas Sosial adanya pembatalan terkait DED untuk rumah berdaya ini. Kemudian kan kita bisa kolaborasikan dari P2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Jadi ini mungkin hal yang sangat penting untuk kita karena terkait dengan dunia pariwisata, tapi bukan cuma anak-anak terlantar, ada orang yang ODGJ, itu juga banyak sekarang soalnya kasus-kasus dari wisatawan asing yang nantinya mungkin kalau tidak kita sediakan fasilitas, mungkin pertimbangan tidak pribadi kan ya. Jadi bisa mempengaruhi kualitas pariwisata yang datang ke Bandung niki. Mungkin ke pertimbangannya. Yang kedua adalah terkait mungkin memberikan pemahaman nilai stunting kita sudah bagus kayak penanganan stunting di Bandung ini mungkin perlu mungkin evaluasi perbaikan untuk menjadi yang lebih baik. Dan banyak kemarin kami kan menjadi salah satunya pendamping dari desa kan ya. Masih banyak petugas-petugas KPM nih yang memberikan penyuluhan, menginput data nih yang belum mengerti apa yang harusnya diinput nih kan, lebih banyak terjadi salah penafsiran terkait tata cara penginputan data sehingga ada yang melonjak nilainya, ada yang kecil gitu, tapi ini kan harus ada pemahaman bersama tapi untuk petugas-petugas yang diambil dari desa-desa setempat. Yang hanya Mika Mantan dari Inspektorat, Matur Susuma. Terima kasih Bapak Irwan 1, Pak Bung Damar atas sarannya. Jadi menarik Pak Budi, mungkin kita harus bersatu ini untuk mengusulkan kepada pimpinan terkait dengan rumah singgah. Karena kami sebenarnya dari Dinas KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan sangat membutuhkan adanya rumah singgah aman ini. Kalau ini kita usulkan secara bersama-sama kepada pimpinan, semoga bisa menjadi prioritas Bandung, apalagi ini sudah masuk di program prioritas yang tercantum di visi-misi Bupati Bandung terpilih. Nah, mudah-mudahan jangan sampai seperti yang saya katakan nanti pembatalan DB kan berarti terguna lagi program ini, padahal menurut kami lahannya sudah ada, kebutuhan yang membesar, ini harusnya sudah menjadi program prioritas. Terima kasih kembali Pak Irwan atas sarannya, ini menguatkan kami untuk mengusulkan kembali terkait dengan rumah singgah tersebut. Demikian tadi dari Bapeda dan manajer Kadis. Kita akan kami dorong juga Pak. Kemarin kan cuma Dinas Sosial yang agak belum berani untuk menyusun ataupun mengusulkan terkait dengan rumah singgah ini. Tapi kami akan mendorong Pak. Karena kami juga pada saat kita kunjungan ke Kalimantan kalau tidak salah, kita harus memiliki rumah singgah juga Pak. Sangat penting sekali benar apa yang disampaikan dari Inspektorat Pak Bung Damar tadi. Bahwa itu sangat penting sekali untuk image kita di Bandung biar bagus Pak. Nanti terkait dengan penanganan lantar, kekerasan dalam rumah tangga itu sangat penting sekali. Adanya rumah singgah ini kami akan mendorong Pak. Kami akan berupaya
nanti dinas sosial agar untuk di tahun pertama kita mungkin BD-nya dulu Pak, kita dorong untuk bisa lokasi kan akan diajak di rumah dinas juga Pak. Rumah dinas mungkin dipakai karena di dalam kota mungkin banyak yang ngincar ya. Ada tanah 15 arah milik Pemda itu ada di Banjar ini di belakang Puskesmas Abel Sampa. Di desa Taman itu udah ada tanah Pemda 15 area Pak. Kosong kan. Saya tadi itu udah mau jual karena saya mulai incar tanah itu sebagai rumah singgah sebenarnya dari dulu itu. Siapa? Kami tekankan kembali ke dinas sosial membuat kajian ataupun TD-nya nanti di tahun pertama, mungkin di tahun kedua kita akan lanjutkan untuk pembangunannya. Selanjutnya terkait dengan KPM di ranahnya di Ikatan Ratu di dinas PD, nanti kami akan dorong untuk lebih titik beratkan untuk memberikan sosialisasi kembali kepada KPM untuk dalam rangka untuk penguatan kader. Nanti di dinas PD kami dorong untuk itu pendapat sehingga nanti kolaborasi untuk penanganan setting bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak Adis yang sampaikan. Terima kasih Pak Kabin, Pak Iban Satu. Dari teman-teman lain yang ikut, apakah ada usulan? Karena ini sudah terlambat, jujur ini karena ada kendala teknis tadi, kami mohon waktunya Pak Kabin dan Pak Iban lebih banyak. Kalau tidak ada, mungkin acara ini bisa kita selesaikan. Terima kasih sekali lagi atas saran-saran dari Pak Kabin dan Pak Iban. Mudah-mudahan kami bisa mengeksekusi apa yang jadi arahan dari Pak Kabin dan Pak Iban. Sekali lagi, kami mohon maaf kalau selama acara ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Izin acara forum perangkat daerah terkait dengan pemantapan kerja dengan Kedua KPU Kabupaten Bandung. Siang ini kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom, namo buddhaya, salam kebajikan kita semua. Izin, itu semua. Habis. Semua, jom. Saya jom. Ayo kita ngopi. Kerja. Ayo jom. Ini Pak Kabin.